gimana caranya kalau misal saya dikasih main event itu cuman 30 detik 1 menit, saya jaga kepercayaan pelatih gitu. Jadi saya, sebagai pemain saya harus apa yang bisa saya beri ke pelatih, kepada tim, sehingga saya punya kepercayaan itu. Oke guys, balik lagi di Bibol. Sekarang kita ada Arif Hidayat. Arif ini teman lama. Dari kecil kita bareng-bareng, dari bukan kecil sih, dari SMA sih. 2000. Enggak, dari SMA kelas 1. Di mana itu Kak Jo? SMA-nya? Dia di Jember, aku di 2000 berapa ya Jo? 2008, 7. 8. 2008. 2008. Iya. Enggak dong. Iyalah, Popwheel Kendari. Sebelum itu. Popwheel itu kan belum PON kan? Belum. Sebelumnya. Oh iya. Iya. Berarti tahun 2006 2007. 2006 2007. Benar. Itu SMA itu kelas. SMA kelas 1. Kita kelas 1. Dan waktu itu aku nggak kenal Arif, dan waktu itu kita ada seleksi di untuk Jawa Timur. Jawa Timur di Popwheel ke Kendari waktu itu kita ke Kendari, Sulawesi Tenggara. Apa Tengah? Iya, enggak, Sulawesi Tenggara. Di situ tuh banyak sekarang yang jadi pemain pro. Siapa aja ya? Ada Christian Lim, ada Arif Hidayat, ada Riza, Inyong, tapi udah enggak ya. kan pro tapi. Oh ya udah, yang udah pro sih banyak sih sebenarnya dari Jawa Timur, cuman Yoel, tapi sekarang udah yang masih aktif itu Christian Lim sama Arif. Christian di SM, Arif di Prawira sekarang. Waktu itu masih SMA, aku nggak kenal aku nggak kenal sama Arif. Okay. Waktu itu seleksi kan, lihat kalau biasanya kan kalau cewek ngelihat cowok tuh kayak gitu kan. Apalagi kalau kita tuh nggak lihat wajahnya, kita tuh lihat mainnya tuh membuat, ngerti nggak sih, membuat adrenalin paling kita bisa. Penonton tuh emang begitu, kita tuh emang begitu semua. Nah, habis itu nggak lama ada game, pasti kan kalau seleksi itu pasti ada game kan, pasti. Bener ya. Nah, apalagi cowok. Nah, kita tuh ini pas lagi dia fast break, aku masih ingat banget dia fast break, dia lay up kanan, habis itu ditarik begini, ditarik begini dengan tinggi seperti ini. Jaringnya. Enggak, ringnya. Few moments later.
dari Popwil itu perjalanan ke Arif tuh gimana lagi tuh? Nah, jadi ketemu Jojo tuh 2006-2007, terus yang emang bareng satu tim kita 2008 Jo. Popwil Kendari. Oh iya benar. Maksudnya dia ini kan jatim cewek, saya jatim cowok ya kan. Kita satu rombongan tuh ngebela Jatim buat main Popwil, Pekan Olahraga Pelajar Wilayah ya. Main di Kendari 2008. Nah, dari situ jadi ya karena satu kontingen ya kan, sama-sama Jatim, jadi ya kenal, terus makin deket. Abis gitu sering ada kejurda di Jatim kan, main di Sahabat, Gor Sahabat ya kan. Jadi Garuda Jember datang ke Surabaya main di Gor Sahabat. Jadi ya dari situ ya kenal sampai sekarang akhirnya. Dan di tahun 2009 kita sama-sama masuk kampus yang sama. Iya bener. Apa itu kampusnya Kak? Ubaya. Universitas Surabaya. Dan Jojo 2009, aku 2010. Jadi ceritanya bisa ke Ubaya, lulus SMA. Lulus SMA. Kan sering ikut pertandingan juga, ada DBL gitu kan, seringnya DBL sih. DBL All Star guys, DBL All Star 2008 2009 ya kan. Ke Australia. Tahun pertama DBL All Star 2008. Benar ya? Ke Australia bareng Yoel. Karena tim Ragil, bener. First team itu ke Australia, belum ke Amerika. Kagak kayak sekarang. 2008 itu pertama. Jadi karena ikut DBL akhirnya kan klub gitu kan, mantau gitu kan, jadi mantau. Setelah lulus dari sekolah ditawarin sama CLS nawarin, mau nggak gabung ke CLS, nanti kita ada beasiswa untuk kamu kuliahnya di Ubaya apa segala macem, fasilitas A, B, C seperti itu. Nah, dari tawaran itu akhirnya komunikasi sama orang tua kan, gimana ada tawaran ini dari mana CLS untuk disekolahkan di Ubaya. Beasiswa juga. Benar kayak gitu. Jadinya orang tua oke, ya udah masuklah ke Ubaya, ketemu lagi bareng si Jojo. Arif nggak lama-lama di Ubaya karena dia mau langsung naik ke pro. Waktu itu tuh dia cuma ngerasain liga basket mahasiswa. Karena waktu itu zaman kita tidak ada liga mahasiswa, ada liga basket mahasiswa nasional, dan Ubaya selalu masuk Libamanas. Sekali Jo. Sekali. 2010. Pertama aku masuk. Tahun depan sudah nggak main lagi. Tahun depan udah nggak ada Libama kan? Iya. Kan? Main 5. Iya. Main 5. Tapi waktu itu Arif diminta sama CLS untuk naik level. 3 tahun sih. Jadi 2010 aku masuk, itu namanya Libama kan. Betul. Masih ikut seri-seri regional. Solo, Jogja, sebelum kemana? Nasionalnya kemana? Ke Jakarta. Ya, Jakarta, bener. Tapi terus 2011 kalau nggak salah Libama itu ganti 5. Peralihan. Jadi aku di Ubaya itu 2010-11, 11-12, 12-13, 3 tahun di Ubaya, bela mahasiswa. 5, iya ya benar-benar. 3 tahun. Kita masih, iya. Bener. Iya. Setelah 3 tahun baru naik ke pro. Iya betul. Ngawalin berapa tahun di CLS? 2010. Itu masih junior, yang waktu udah naiknya. 2013 sampai 2019. Terakhir. Nah, 6 tahun. Arif ini di CLS karena loyalitasnya. Dia dapat 2 gelar juara national dan international with CLS bareng-bareng timnya otomatis. Nah, coba ceritain Om.
Yang mana itu? IBL dapat juara IBL dan juga juara Asian Basketball. Iya benar. Juara IBL nih, yang juara IBL dulu. Tuh perjuangan bisa sampai dapat juara gimana sih seorang Arif Hidayat nih? IBL 2016 hitungannya saya masih junior 2016 tahun ketiga masuki Liga Pro kan. Waktu itu CLS ada Jamar Johnson, Sandi, Febri, Isman Toyib, terus Mario Wusang, ya kan. Jadi dilatih coach Cacing. Nah bener, dilatih coach Cacing yang dia emang pemain udah sering juara ya kan, emang mental juaranya juga udah kebentuk gitu. Isman Toyib, Mario. Jadi jujur di 2016 saya ngerasa nggak terlalu banyak kontribusi lah, mungkin juga sebagai backup pengganti gitu kan, seenggaknya apa ya, kalau dikatakanlah sebagai kontribusi ya ada, mungkin tapi nggak signifikan gitu. Yang saya dapat tapi dari 2016 itu CLS juara, gimana senior saya itu apa ya, kayak mereka emang punya aura sebagai juara gitu. Gimana mereka berlatih, gimana mereka apa ya, saling bersaing satu sama lain waktu latihan, nggak ada yang mau kalah, ya kan. Mario Wusang, Isman Toyib, mereka udah sering juara. Terus Mas Cacing, gimana dia mendesain latihan supaya isinya tuh ya satu sama lain saling bersaing, nggak ada rasa buat apa ya, kayak ya udahlah latihan sekedar latihan gitu. Jadi kompetitifnya emang tinggi banget. Bener. Jadi setelah di latihan udah kebiasa dengan rasa kompetitif kayak gitu, otomatis di pertandingan juga udah udah biasa kayak gitu. Jadi emang makanya kalau latihan emang harus kayak kompetitif pertandingan. Tuh harus kayak pertandingan. Pas pertandingan rasain kayak lagi latihan. Bener. That's right. Itu pepatah orang zaman dulu begitu ngomong, bener guys ternyata. Dan banyak diperhatikan pemain-pemain profesional ya. Nah, ABL, Rif, aku tuh ngelihat, aku nih as your friend ya, aku tuh ngelihat perkembangan basketmu waktu itu, karena aku udah nggak basket dan aku otomatis aku bisa ngelihat basket tuh lebih luas lagi dari sudut pandang pelatih, penonton. Waktu itu aku belum jadi pelatih, penonton. Nah, saat itu di ABL Arif ini agak naik namanya, tapi sebelum dia naik namanya, dia ini banyak gak main sebenarnya. Karena apa? Bukan karena dia nggak jago, tapi karena saat itu di ABL memang pertandingan kan lawannya luar negeri semua, dan kebanyakan teammate Arif itu orang luar, import. Tapi yang untuk ABL itu dia benar-benar Wong Wei Long diambil, berarti importnya tuh banyak gitu loh. Nah, sedangkan kalau kita tahu ya, kalau import sudah main, gimana yang lokal? Kita tuh harus sadar itu. Nah, saat itu kamu gimana? Seorang Arif Hidayat yang masih junior, kita tekenin ya, masih junior dan pemain lokal saat di ABL, sehingga tapi someday ABL itu ngepost dia how to Arif play the game. How was the game? How was the ABL? Susah, ABL susah. ABL pertandingannya lebih cepet, lebih jago-jago importnya kan. Jadi emang kayak ngerasa, ada keraguan waktu itu sebelum transisi dari CLS setelah nggak ikut liga lokal untuk ke ABL, sempet ada keraguan, bisa nggak ya, maksudnya kalau cuman sekedar masuk roster doang ya pasti bisa, semuanya bisa gitu. Tapi untuk bermain, untuk perform kayak gimana gitu. Dan untungnya di situ juga kita di CLS punya pelatih yang luar biasa keras gitu. Mas Koko kan salah satunya, dia nge-push kita terutama pemain lokal buat
ya mempersiapkan kita, pokoknya ditai-taiin, dimaki-maki gimana caranya pemain lokal tuh siap gitu, nggak cuman sekedar jadi apa ya, pengisi bangku cadangan. Bener kayak bangku gitu. Cadangan. Nah dari situ kita mati-matian latihan, terus tahun pertama ABL ternyata CLS babak belur ya kan? Yes, that's babak right. Belur. Season pertama kali ikut season pertama. Bener babak belur itu. Ternyata dari babak belur itu juga kita dapat banyak banget pelajaran, banyak banget, nggak cuma pemain ya, manajemen juga pasti mereka dapat apa ya, sesuatu lah dari tahun pertama itu yang gagal banget. Few moments later. Istilahnya kayak kita kehilangan apa ya, kayak anjir cepet-cepet banget gini, bisa nggak ya? Serius karena impor semua bos. Terus gitu kayak ngerasa aduh bisa nggak ya, dan tahun pertama babak belur ya udah. Di tahun pertama itu kayak saya pribadi ngerasa oh ABL nih apa ya, levelnya itu segini istilahnya gitu. Saya bisa ngerasain ternyata ABL tuh seperti ini. Latihan saya kemarin tuh segini. Jadi apa yang harus saya capai lagi untuk mempersiapkan season kedua. Nah, dari situ kita tahu gitu. Dari yang awalnya babak belur padahal udah dikasih latihan juga mati-matian ya kan. Tahun kedua kita mempersiapkan lebih baik lagi, lebih dari pemain asing, dari pelatih, pemain lokal juga kita dipersiapkan juga lebih matang lagi dari yang tahun pertama gitu. Dan ya hasilnya kayak kemarin itu. Iya juara. Dan maksudnya seorang Arif waktu itu gimana sih rasanya, kan jadi pemain tuh kan nggak enak ya Arif. Biasanya kamu tuh main bisa lebih banyak dan saat itu kamu benar-benar main tuh sedikit, tapi setiap kamu main kamu itu kayak nunjukin your performer gitu loh. How? Pertama karena saya mempersiapkan itu gitu. Saya mempersiapkan gimana caranya kalau misal saya dikasih main event itu cuman 30 detik 1 menit, saya jaga kepercayaan pelatih gitu. Jadi itu pertama saya harus mempersiapkan apa-apa yang saya perlukan untuk di pertandingan. Jadi gini, saya ngelihat porsi saya sebagai pemain kala itu dengan adanya pemain asing gitu, harus tahu seberapa saya, misal kalau saya sebagai playmaker gitu ya, dengan adanya pemain asing yang lebih berpengalaman, saya nggak mungkin harus handle bola, create sesuatu yang itu di luar apa ya, peran. Di luar peran saya. Jadi mungkin untuk bawa bola atau create sesuatu lebih oke pemain asing gitu, ya kan, Douglas Herring, Welong gitu. Nah, jadi saya mempersiapkan apa ya, titik yang bisa saya isi, yang bisa saya maksimalkan saat saya masuk di lapangan, even cuma 30 detik 1 menit, tapi saya 100% di situ dan itu berdampak buat tim. Jadi saya mikir shooting, ya kan? Jadi saya nambah shooting, ada kesempatannya apa segala macam, corner kosong dapat bola, shooting masuk. Pelatih ngeliat, Arif bisa ya 30 detik 1 shooting 1 masuk. Next game coba kasih 1 menit, next game lagi 2 menit, 3 menit.
dari situ saya juga ngerasa pede syuting. Oke. Mulai bawa bola, mulai ngatur pemain lain apa segala macam, mulai handle pressure-nya lebih karena dapat kepercayaan dari pelatih, kepercayaan saya juga mulai meningkat. Ya akhirnya ya udah, apa yang saya punya, apa yang udah saya persiapkan, waktu ada kesempatan itu keluar kayak gitu. Biasanya CLS itu juga memberikan kesempatan untuk anak-anak didiknya sampai sekolah setinggi mungkin. Dan kita lihat Arif ini adalah sarjana hukum, magister kenotariatan. Nah, Arif, kamu mau ngapain dari situ? Mau jadi dokter. Manggil mau apa ya? Ya maksudnya kan karena saya nggak bisa basket sampai umur 40, mungkin bisa 40 ya mungkin, sampai 50 gitu, maksudnya sampai tua gitu nggak bisa terus lari sampai maksimal gitu kan, main basket fisik gitu kan ada batas umurnya gitu. Dan saya rasa karena saya nggak bisa main basket terus-terusan, nggak bisa nyari duit terus-terusan di basket, jadi saya mempersiapkan hal lain gitu. Salah satu caranya dari pendidikan kayak gitu. Jadi makanya saya ambil sekolah hukum, ngambil magister kenotariatan. Gokil ya. Jadi intinya guys, pemain basket tuh tidak selamanya harus cuman basket doang, nggak jaga pinter di akademik juga dibutuhkan. Kenapa? Jadi nggak cuman itu, melatih juga basketball IQ sebenarnya. Kalau Arif memilih di dunia hukum, dan itu bisa membantu untuk kehidupan setelah di basket. Benar ya? Masih jadi videonya siapa? Videonya siapa? Oh, Wendy. Pernah digituin. Satu kata.
Enggak satu kata, jangan. Satu kalimat. Pesan untuk adik-adik semua yang dari daerah tuh, bener nggak? Gimana? Karena kita juga dari daerah guys dulu. Kita dari daerah, kita dari Surabaya. Surabaya sama Jakarta tuh kita daerah masih. Gimana Rif? Bagiin buat para pemain yang ada di daerah, semua bisa kayak kamu, supaya semua bisa kayak kamu. Jadi anak-anak daerah itu mikirnya gak cuma anak kota doang yang bisa jadi pemain profesional, apalagi pemain timnas. Nah, kesan-pesan Jo. Mungkin buat adik-adik harus konsisten lah untuk berlatih. Konsisten. Saya juga baru sadar gitu, sebagai pemain pro, ternyata perjalanan saya tuh dari 2010 gitu. Saya main basket 100% kegiatan saya di basket tuh dari 2010 sampai 2020 ini gitu. Dan di awal kemarin mungkin 4 sampai 7 tahun awal saya tuh saya belum dapet apa-apa gitu. Emang belum bisa kayak muncul lah ngasih kontribusi, dan setelah 10 tahun dominan lah. Setelah 10 tahun ini saya lebih ngerti, lebih paham tentang how to play basket yang benar, ya kan, gimana baca defense. Dan ya itu yang sering saya bilang, ternyata saya baru sadar juga basket tuh bukan pokoknya saya pengen kayak gini gitu. Nggak bisa, kita harus ngeliat defense, apa yang defense kasih, gimana respon kita. Nah itu baru smart, ya kan. Dan itu saya baru sadar di tahun ke-8, tahun ke-9 gitu. Jadi kalau kita konsisten, kalau kita mau sabar ngelakuinnya di satu bidang yang emang kita tekun terus lakuin gitu, keberhasilan pasti akan mengikuti lah. Kayak gitu. Oke guys, itu dia percakapan kita hari ini. Thank you banget buat Kak Arif Hidayat. Sukses di Prawira. Playoff ya, jadi playoff Oktober. Tapi kita nggak boleh nonton langsung, kita nontonnya di rumah aja. Di rumah aja. Oke, tetap dukung Prawira Bandung dan juga Kak Arif Hidayat tentunya, supaya bisa ngasih yang terbaik buat Prawira Bandung. Next. Terima kasih Jojo sama. Aku yang thank you. Thank you Kak. Sewa Kak Amin. Gimana Kak? Lumayan. Hari Minggu syuting, ada adik-adik yang ribonin. Berapa kali percobaan Pak? 41 tem. 41. 1, 2, 3, 4. Berarti berapa kali? 41 kali 3 aja. 120 lebih ya? 120 lebih syuting. Ya lumayan ya latihan. Lumayan. Thank you drillnya Coach Jojo.